Wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Baiklah Bu, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang hasil monitoring pemantauan jentik berkala kita pada minggu hari ini. Hasil dari monitoring kita di 2 RT, itu di RT 13 dan di RT 15. Di RT 13 tadi saya turun bersama tim Ibu Sri, Ibu Wiwit dan Ibu Eni. Kita tadi di RT 12 ya. Di RT 12 tadi dari 20 rumah kita mendapati 4 rumah yang positif jentik nyamuk. Dan untuk di RT 15 tadi karena keterbatasan waktu juga kita di 6 rumah ada 1 rumah yang positif jentik nyamuk. Dan angka bebas jentik nyamuk kita pada minggu hari ini, Ibu Koordinator, Pak RW dan Pak Kasihesra, itu 80%, serta kontainer indeksnya itu 11%. Jadi dari angka ini Ibu itu termasuk cukup besar ya Bu, cukup besar. Kita mendapati dari 26 rumah ada 5 rumah yang positif jentik nyamuk. Tetapi saya tidak menyalahkan ibu-ibu kader. Saya yakin ibu-ibu kader semuanya sudah optimal ya Bu, karena sekarang memang lagi musim pancaroba. Nah, perlu ibu-ibu ketahui, jentik-jentik nyamuk yang saat ini ada itu bukan hanya jentik nyamuk Aedes aegypti. Di musim pancaroba ini memang banyak nyamuk, tetapi itu belum menentukan ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Culex dan Anopheles di musim pancaroba seperti ini, musim hujan panas seperti ini, dia juga berkembang biaknya secara pesat. Jadi ketika nanti ada penemuan jentik nyamuk Bu, dikasih abate aja langsung, atau kalau memang airnya sedikit, permisi sama tuan rumah, langsung kita buang ya ibu-ibu semuanya. Dan untuk Ibu Koordinator izin kalau memang nanti abatenya habis, boleh nanti minta ke saya di Puskesmas Sunteragung 1. Saya 2 hari di Puskesmas Sunteragung, itu di hari Senin dan di hari Selasa. Kalau untuk hari Rabu saya di Sunteragung 3 dan hari Kamis Jumat di Sunteragung 2. Jadi nanti kalau mungkin mau minta abatenya, abate lagi habis, ke Puskesmas Sunteragung 1 di Senin atau Selasa ya Bu. Dari pagi sampai siang kita janjian aja Bu, soalnya saya sering keluar di lapangan juga. Pokoknya di hari Senin Selasa ya Bu, nanti WA aja mau pagi atau siang biar kita bisa menentukan waktunya. Dan untuk ibu-ibu sedikit saya mau mengedukasi tambahan buat ibu-ibu semuanya. Buat pelaksanaan kader Jumantik, saya yakin ibu-ibu semuanya sudah menguasai di lapangan, tetapi ada yang perlu saya tambahkan berdasarkan evaluasi saya selama saya baru 3 bulan di sini. Karena saya pengganti sebelumnya, yang ibu-ibu harus perhatikan pada saat pelaksanaan monitoring atau PSN atau kita kunjungan ke rumah, perhatikan rumah-rumah yang bersumber airnya itu dari sumber air tanah. Karena jentik nyamuk Aedes aegypti ini Ibu, itu dia bisa beradaptasi dengan sumber air penampungan yang berasal dari sumber air tanah dan air hujan. Jika rumah-rumah yang bersumber airnya itu dari PDAM ya, dari PAM, itu biasanya sedikit atau tidak ada, karena air dari PDAM itu sudah, atau PAM itu sudah melalui proses klorinisasi. Jadi dia ada bercampur dengan bahan klorin. Jadi nyamuk dia itu tidak suka untuk bertelur di tempat penampungan yang bersumber air dari PDAM. Jadi rumah-rumah yang ada sumber airnya dari sumber air tanah atau air hujan, itu perhatikan Bu, pasti banyak jentik nyamuknya ya. Dan itu mencirikan jentik Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah dengue yang membawa virus dengue ya. Jadi ibu-ibu semuanya, sedikit saya menambahkan informasi kepada ibu-ibu semua. Nyamuk Aedes aegypti adalah nyamuk golongan ya. Ibu-ibu semuanya, nyamuk Aedes aegypti ini dia bersarangnya di tempat yang bersih. Dia nggak mau bertelur di got, di air comberan, air yang kotor, dia nggak mau. Dia maunya di tempat air yang bersih dan
Biasanya sumber airnya itu dari sumber air tanah atau air hujan. Itu cepat banget dia menetaskan telurnya, Bu. Nah, aktivitas nyamuk Aedes aegypti ini kapan, Bu? Ayo. Jam 6 pagi atau jam 2. Oke. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, nyamuk Aedes aegypti ini beraktivitas sama seperti kita. Bangun dia subuh, ya, cari makan sampai jam 8. Nah, jadi perhatikan di waktu-waktu itu diedukasi ke masyarakat. Kalau pagi dia itu dari jam 5 pagi subuh sampai jam 8. Itu waktu dia mencari makan. Nah, waktu istirahat dia dari jam 8 sampai sore. Sore nanti dia beraktivitas lagi, cari makan lagi mulai dari jam 4 atau jam 5 sampai habis maghrib jam 7. Nah, sama kayak kita, waktunya makan pagi sama makan sore. Siang dia istirahat. Nyamuk Aedes aegypti ini dia bersarang di tempat-tempat yang gelap, dingin, sejuk, dan jauh dari matahari. Dia nggak mau di tempat-tempat yang panas, Bu. Tempat-tempat kotor di pohon-pohon itu dia jarang. Dia banyaknya di dalam rumah. Jadi perhatikan juga ketika ibu-ibu turun ke rumah PSN, itu perhatikan juga pojokan-pojokan rumah. Itu diedukasi masyarakatnya supaya untuk dibersihkan. Nah, seperti itu ya ibu-ibu semuanya. Nah, terus juga untuk 3M+. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Adam tadi, 3M+. Itu apa, Bu? M yang pertama menguras, M yang kedua mengubur, M yang ketiga menimbun. Oke, mengubur sama menimbun apa bedanya, Bu? Jadi ibu-ibu semuanya, 3M+ itu adalah yang dilakukan oleh ibu-ibu kader Jumantik. Ya. Menguras, menutup, mengubur. Mau dikubur di mana, Bu? Apa yang dikubur? Ayo. Apa? Kaleng-kaleng terus. Nah, jadi ibu-ibu, untuk informasi terbaru ke ibu-ibu, mengubur atau menimbun itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Yang pertama, menguburnya di mana? Lahan siapa yang mau kita pakai ngubur kaleng-kaleng bekas itu? Yang kedua, plastik ini, bekas minum, bekas kertas atau bekas kaleng itu tidak terurai oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Ya, ibu-ibu semuanya, kecuali kalau misal bekas daun, bekas sampah, masak atau yang organik, itu biasanya mau oleh cacing, oleh mikroorganisme yang di tanah itu bisa diurai. Tetapi plastik ini dalam kurun waktu yang lama itu baru bisa diurai. Jadi kenapa ada kita yang namanya program juga itu bank sampah sekarang. Nah, itu bersinergi sinkron dengan yang ini tadi, mendaur ulang. Ya, itulah tidak lagi dikubur. Ya, ibu-ibu semuanya, ketika mengedukasi ke masyarakat itu harus dikasih tahu. Ya, menguras, menutup, mendaur ulang. Diingat ya, Bu. Nah, nanti evaluasi bulan depan, awas lo lupa, nanti dimarah Pak Adam. Nah, ya, terus plusnya ketika tidur itu kita menggunakan kelambu. Ya, sekarang masih ada nggak yang pakai kelambu? Masih ada kan? Nah, ibu kalau tinggal di daerah timur nih, Bu, kalau nggak pakai kelambu tidur, nggak akan bisa tidur. Nyamuknya gede-gede, ya kan? Nah, itu boleh juga di rumah ibu menggunakan obat nyamuk yang ramah lingkungan, ya kan gitu. Terus juga menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk apa, Bu? Lavender, terus serai wangi, terus serai wangi loh, Bu, bukan serai sayur loh. Ya, serai wangi, terus bunga apa kemarin, Pak? Lavender. Bunga lavender udah. Satu lagi biasanya yang saya tahu namanya bunga teh ayam, Bu. Tapi iya. Ada kan, Bu? Iya, dia cantik tapi nggak tahu kenapa dinamain bunga teh ayam. Bau banget. Ya, nah itu tidak disukai oleh nyamuk. Sama satu lagi itu daun pepaya. Nah, jadi ibu-ibu, ini saya bicara seperti ini berdasarkan hasil penelitian ya, Bu. Jadi saya dulu waktu kuliah itu berempat tim, kami meneliti nyamuk Aedes aegypti, Bu. Kami beli telurnya itu 250.000 di Badan Bank Palembang. Saya kan dulu kuliahnya di Bengkulu, jadi kami teliti, kami beli telurnya. Nih, saking kami benar-benar merhatiin nyamuk Aedes aegypti, Bu, kami beli telur, kami tetaskan,
Ya kan, kenapa saya tadi tahu dia suka di sumber air tanah? Ternyata menggunakan sumber air PDAM dia nggak mau netas telurnya. Ketika menggunakan sumber air hujan dan sumber air dari sumur, itu cepet banget Bu. Siklusnya hanya dari 2 sampai 7 hari dia menetas. Nah, jadi itu harus diperhatikan juga Bu. Nah, kami meneliti ternyata tanaman-tanaman ini tadi itu bisa membunuh nyamuk Aedes aegypti. Ya, itu. Jadi plusnya tadi apa Bu? Menggunakan kelambu, ya kan? Menanam tanaman yang tidak disukai oleh nyamuk, terus menggunakan obat nyamuk yang ramah lingkungan. Jadi seperti itu ya ibu-ibu semuanya, perlu diperhatikan buat ibu-ibu semuanya. Semoga apa yang dilakukan oleh ibu-ibu kader Jumantik ini mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat Bu, karena ibu-ibu inilah apa Pak? Tiangnya negara, ya kan? Karena banyak ibu-ibu yang mau turun Bu. Ya. Kalau saya sama Pak Adam ini karena tugas ya Pak. Ya, jadi itu ibu-ibu semuanya tetap semangat ya Bu di hari Selasa sama dan Jumat. Perhatikan rumah-rumah yang ada jentik nyamuk supaya kita semuanya hari ini dan kedepannya terbebas dari penyakit demam berdarah dengue. Ya ibu-ibu semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Adam. Ya, terima kasih Mas Rama Mirza. 3M plus dan kelambu nyari di mana kita nyari kelambu sekarang ya? Pasar ada tuh banyak. Pasar masih ada. Oh, hitungannya per meter apa per kilo? Serius, pasar masih ada ya? Sebelah mana Bu? Pasar Bambu Kuning ya? Iya deh, ntar saya coba cari sendiri aja. Nyaman aja Bu, orang rumahnya kecil. Iya, satu kelambu berdua. Tapi jadi nggak enak. Berdua sama nyamuk. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini aja acara kita. Selanjutnya kita serahkan kepada Bu RW. Acaranya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.